Para sahabat sekalian, menjadi menarik kisah ini saya bagikan kepada kita semua karena saya melihat, mendengar, merasakan ini cukup menarik dan cukup berhikmat. Sebut saja, saya sebut nama sahabat saya ini, namanya Tata. Tata ini sekarang sudah bersuami dan ada anak 4. Anak-anaknya juga sudah cukup dewasa, usianya sekitar 43 tahun. Kisah yang menarik adalah bahwa ketika Tata ini dalam kandungan ibunya, sekitar usia 3 bulan dalam rahim ibunya, bapaknya pergi meninggalkan dia dalam rahim ibunya dengan alasan pergi mencari pekerjaan karena bertani dia tidak cocok. Alasan pergi mencari pekerjaan itulah dia pergi selamanya, tidak pernah ada kabar berita. Ibunya si Tata ini baru meninggal. Ketika ibunya meninggal, dia pun tidak tahu dan tidak pernah tahu di mana ayahnya. Sampai setelah 7 hari ibunya meninggal, baru dia tahu bahwa bapaknya masih hidup, berada di sebuah kota. Menjadi dilema bagi dirinya, bagi si Tata ini. Apakah ia harus menerima ayahnya, atau harus menolak, atau harus bagaimana? Dia kebingungan. Sementara dia pun tidak kenal bagaimana bentuk wajah, nama lengkap bapaknya juga tidak tahu, hanya nama sapaan. Salah seorang keluarga si Tata menghubungi si Tata, katanya ayahnya masih hidup dan hendak bertemu dengan dia. Menjadi menarik bagaimana kisah si Tata ini, karena si Tata sekarang sudah umurnya 43 tahun, dan setelah umur 43 tahun inilah dia mengetahui ayahnya. Kisah yang menarik yang lain adalah kesetiaan ibunya si Tata. Sebelum ayahnya si Tata ini meninggalkan ibunya, bapaknya ini telah menyiapkan persiapan kelahiran si Tata ini. Sepertinya bapaknya sangat yakin kalau anaknya yang ada di rahim istrinya adalah anak perempuan, sehingga pada usia kandungannya 7 bulan, sekitar 7 bulan, pernah bapaknya ini mengirimkan berbagai macam pakaian, mainan-mainan anak-anak untuk perempuan. Pada akhirnya memang lahirlah si Tata ini perempuan seperti yang dipirasatkan ayahnya. Kesetiaan ibunya si Tata luar biasa. Selama kurang lebih 40 tahun, ibunya yang baru meninggal ini setia menunggu suaminya kapan akan pulang. Dua hari sebelum meninggal ibunya si Tata, menurut cerita dari keluarganya, bahwa ibunya si Tata sudah tahu dan sudah bertekad
bertelepon kepada suaminya yang masih hidup. Setelah bertelepon, tak lama ibunya meninggal. Ibunya meninggal dalam kesendirian di sebuah rumah di kampung. Tertidur, tidak ada sakit, tidur biasa menjelang malam. Besok paginya tidak bangun selamanya. Para sahabat, itulah kesetiaan ibunya si Tata kepada suaminya. Ia tidak menikah, tidak menyeleweng, tetapi setia menunggu suaminya pulang sampai di akhir hayatnya. Setia menunggu suaminya pulang sambil membesarkan putrinya sematawayang, menyekolahkannya, mendidiknya, dan seterusnya sampai ia sekarang sudah menikah dan anaknya 4. Anak paling besar sudah kuliah. Tadi si Tata bercerita meminta pendapat kami. Kami hanya 3 orang karena sesuai protokol kesehatan. 1 orang sahabat saya yang ikut berkunjung mengatakan, tidak usah kau terima ayahmu karena kau juga tak pernah kenal. Jangan-jangan dia sudah tua dan sedang sakit-sakitan karena tidak tahu bersandar kepada siapa. Dia sekarang mencari tempat bersandar. Itulah jawaban salah seorang dari antara kami 3 yang berkunjung. Yang lain, 1 sahabat lain memberi usul, ini sukacita kepadamu Tata. Setelah ibumu pergi dan setelah kau sekarang sudah kehilangan ibumu, merasa sedih, kau menemukan ayahmu kembali. Terimalah dia sebagai pengganti, sebagai peneguh, sebagai penghibur atas kepergian ibumu. Si Tata masih diam, masih bingung memilih. Lalu saya tadi hanya memberi jawaban, pandangan. Doakanlah kekhawatiranmu, doakanlah kebingunganmu, minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana sebaiknya kau bersikap kepada ayahmu? Tanya hatimu, doakan berulang kali sampai kau menemukan jawaban. Menurut sahabat sekalian, bagaimana ya sebaiknya Tata bersikap kepada ayahnya yang tidak pernah dia kenal, tidak pernah dirasakan kehadiran sosok ayahnya, dan setelah 43 tahun usia si Tata, ia mengetahui bahwa ayahnya masih ada. Ayahnya masih ada, dan ayahnya berharap bisa bertemu dengan si Tata, dan si Tata menerima ayahnya. Ayahnya sendiri setelah mengetahui kabar berita dari keluarga yang lain, ayahnya sudah menikah 2 kali.
Sebenarnya pernikahan ayahnya yang pertama kali itu adalah sebelum menikah kepada ibunya, ayahnya sudah lebih dahulu menikah. Hanya ketika zaman dulu telekomunikasi masih sulit. Ketika ayahnya pulang ke kampung, melihat usia ayahnya sudah tua, sudah cukup umur untuk menikah, maksud kami, dijodohkanlah ia dengan ibunya ini. Setelah dijodohkan, mereka jadi. Setelah jadi, ayahnya meninggalkan mereka, menemui istrinya yang pertama. Mungkin karena ketidakcocokan dan sebagainya, ayahnya pun bercerai dari istri pertama, namun tidak kembali kepada ibunya si Tata. Ayahnya menikah lagi kepada wanita lain. Jadi sekarang ayahnya memiliki istri 3, 1 ibunya yang sudah meninggal, 2 yang masih hidup. Ini kisah yang barangkali patut dan layak kita beri apresiasi, dukungan kepada si Tata. Kalau dari saya, ya, ide dan saran dari banyak orang Tata boleh dengar, tapi semuanya itu harus dari lubuk hatinya si Tata yang memilih. Mungkin para sahabat punya ide, punya pandangan, boleh dibagikan di kolom komentar video ini.